146. Clara Wanita Simpanan Season I. Waktu berlalu, Clara dan Fiona sudah selesai melakukan spa. Beberapa jam waktu yang mereka habiskan di dalam spa, kini perut mereka terasa lapar. Waktu pun sudah menunjukkan jam makan malam. Clara dan Fiona duduk di ruang tunggu. Mereka tengah menunggu Bram. Bram masih juga belum keluar. Clara dan Fiona menoleh ke arah Bram ketika mendengar suara Bram. Ya, itu Bram. Bram mendekati Clara dan Fiona. Kalian sudah menunggu lama? Tanya Bram. Tidak. Kami baru saja keluar. Ucap Clara. Ya sudah. Mau makan malam? Aku lumayan lapar. Ucap Bram. Iya, aku juga lapar sekali. Aku akan makan yang banyak. Ucap Clara. Bram pun tersenyum. Kalian duluan saja. Aku sedang menunggu Dante. Ucap Fiona. Bram terdiam. Fiona menyebut nama Dante. Mungkinkah Dante yang pernah bekerja padanya? Pikirnya. Bram mencoba bersikap biasa saja. Mungkin saja bukan Dante yang dia kenal, pikirnya. Clara mengangguk. Dia menarik Bram keluar dari spa dan meninggalkan tempat spa. Sedangkan Fiona pergi menuju lobi hotel setelah mendapatkan panggilan masuk dari Dante. Dante baru saja sampai di hotel tersebut. Sebelumnya, dia memang tak bisa datang bersama Fiona dikarenakan masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena itu, Dante datang menyusul Fiona. Clara dan Bram pergi menuju restoran. Mereka melihat papi Bram dan Bril. Ada pengasuh Anna juga duduk di sana. Pengasuh Anna tengah menyuapi Bril memakan makan malamnya. Bram dan Clara pun bergabung bersama mereka. Bram dan Clara ikut makan malam bersama mereka. Di tengah makan malam, Bram melihat dari kejauhan Fiona dan Dante memasuki area restoran. Jantungnya berdegup kencang melihat Dante dan Fiona berjalan mendekati mejanya. Begitu Dante dan Fiona sampai di meja Bram, Dante tersenyum melihat Bram. Kalian pasti saling kenal. Ucap Clara bersamaan dengan Fiona. Keduanya pun terkekeh, karena berbarengan mengucapkan semua itu. Bergabunglah, ajak Clara. Tak apakah? Tanya Dante seraya melihat Bram. Clara melihat ke arah Bram. Silakan saja. Tak masalah. Ucap Bram seraya tersenyum. Sebisa mungkin Bram bersikap santai di depan semua orang. Padahal, Bram benar-benar tengah merasa tak nyaman saat ini. Fiona dan Dante pun ikut makan malam di meja yang sama dengan Bram. Bram tampak canggung berada di satu meja yang sama dengan Dante. Dia teringat kembali pada kejadian yang menyebabkan kesalahpahaman di masa lalu. Dia sungguh malu dan tak enak hati pada Dante karena telah menuduh Dante mengkhianatinya dan memiliki hubungan gelap dengan Clara. Selesai makan malam, Bram meminta pengasuh Anna mengantar Bril ke kamarnya. Pengasuh Anna pun menuntun Bril menuju kamarnya. Papi juga akan ke kamar. Kalian nikmatilah kebersamaan kalian. Ucap Papi Bram. Dia memilih pergi dari sana karena tak ingin anak-anak muda itu merasa canggung karena kehadirannya di meja itu. Papi Bram pun kembali ke kamarnya. Kini hanya ada Clara, Bram, Fiona dan Dante di meja itu. Apa kabar, Tuan? Tanya Dante. Sontak Bram melihat Dante. Dia menghela napas dan tersenyum canggung pada Dante. Kabar baik, bagaimana denganmu? Tanya Bram. Seperti yang Anda lihat, saya pun baik. Ucap Dante. Ngomong-ngomong selamat untuk resepsi pernikahan Anda. Tak apa bukan saya mengucapkannya sekarang. Ucap Dante seraya tersenyum. Tentu saja, terima kasih. Ucap Bram. Clara diam-diam memperhatikan ekspresi wajah Bram. Dia dapat merasakan kecanggungan Bram. Sepertinya jalan-jalan di pantai menyenangkan. Ucap Clara. Sendirian? Tanya Bram. Tidak. Aku akan mengajak Fiona. Aku ingin bersamanya malam ini. Kamu tak perlu ikut. Ucap Clara seraya tersenyum. Clara beralih melihat Fiona. Dia mengerlingkan matanya pada Fiona. Yuk. Ucap Fiona dan beranjak dari kursinya. Fiona dan Clara meninggalkan meja itu. Mereka membiarkan Bram dan Dante hanya berdua saja.
Tuan mau minum? Tanya Dante. Boleh, ucap Bram. Dante memanggil pelayan. Dia memesan minuman berkadar alkohol pada pelayan. Sambil menunggu, keduanya kembali merasa canggung. Dante. Ya, Dante melihat Bram. Maafkan saya atas kesalahpahaman di masa lalu. Ucap Bram. Dante mengerutkan dahinya. Benarkah seorang Bram mengucapkan permintaan maaf? Benarkah orang yang dia kenal memiliki ego yang tinggi itu meminta padanya? Pikir Dante. Ada rasa tak percaya ketika Bram meminta maaf padanya. Pasalnya, Dante tahu betul Bram orang yang tak akan menjatuhkan harga dirinya di depan orang lain. Saya terlalu emosi saat itu. Tolong maafkan saya. Ucap Bram. Dante tersenyum. Tak apa. Semua sudah berlalu. Saya mengerti. Saya pun akan marah ketika melihat wanita yang saya cintai dekat dengan pria lain. Ucap Dante. Bram tersenyum seraya mengangguk. Suasana terasa ramai di hotel itu. Mereka pun larut dalam berbagai perbincangan seraya menikmati minuman yang sebelumnya Dante pesan. *****. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Clara terbangun dari tidurnya. Dia terbangun ketika mendengar suara layaknya sesuatu terjatuh ke dalam air. Clara melihat ke tempat tidur. Tak ada Bram di sana. Clara melihat jam di ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 5 subuh. Clara beranjak dari tempat tidur ketika lagi-lagi mendengar suara yang sebelumnya membangunkannya. Clara pergi menggeser pintu slide. Dia melangkahkan kakinya menuju kolam renang. Clara mengerutkan dahinya melihat Bram tengah berenang. Clara mendekati kolam renang. Bram terlihat asik berenang hingga tak menyadari kedatangan Clara. Bram. Kepala Bram muncul dari dalam air. Pandangannya tertuju pada Clara. Bram pun bergegas ke tepi kolam. Kamu sudah bangun? Tanya Bram. Kenapa berenang di jam segini? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Clara. Bram tersenyum. Dia naik ke atas kolam dan mengambil handuknya. Bram pun mendekati Clara. Aku tak bisa tidur sejak semalam. Aku hanya tidur sebentar saja. Aku merasa bosan. Karena itu aku memilih berenang saja. Aku lihat kamu pulas sekali. Jadi, aku tak ingin membangunkanmu. Ucap Bram. Ya, aku lelah sekali semalam. Kakiku pegal setelah berjalan-jalan di pantai bersama Fiona. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia tak mengatakan apapun. Bram. Bram menoleh melihat Clara ketika Clara memanggilnya. Apa air di sana dingin? Tanya Clara seraya menunjuk ke air kolam. Kenapa? Kamu ingin berenang? Tanya Bram. Ya. Jika tak dingin, sepertinya menyenangkan. Ucap Clara. Bram tersenyum. Tentu saja. Kita berenang bersama. Ucap Bram. Clara pun mengangguk. Tunggu aku. Aku akan mengambil sesuatu. Ucap Clara. Ya. Bram memperhatikan langkah Clara yang mulai memasuki kamar seraya melap rambut basahnya dengan handuk yang sebelumnya dia ambil. Setelah menunggu beberapa menit, Clara keluar. Bram pun melihat ke arah Clara. Bram terdiam melihat Clara melangkah ke arahnya. Apa kamu ingin menggodaku? Tanya Bram. Clara mengerutkan dahinya. Hei, Bram. Biur. Clara terkejut ketika Bram mengangkat tubuhnya dan menjatuhkan diri ke kolam renang. Sontak Clara menjadi kelabakan karena Bram melakukannya dengan tiba-tiba. Clara memukul dada Bram ketika kepalanya muncul di permukaan air. Dan melihat Bram tengah terkekeh. Yang benar saja, kamu benar-benar mengejutkanku. Kesal Clara. Hahaha. Salah siapa memakai bikini? Apa kamu ingin menggodaku? Ucap Bram kemudian merapatkan tubuh keduanya. Jelas saja aku memakai bikini. Aku akan berenang. Bukan ke mall. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia menyelam dan Clara lagi-lagi dibuat terkejut ketika Bram mengecup perut polosnya dari dalam air. Clara pun ikut menyelam. Pandangannya bertemu dengan pandangan Bram. Wajah keduanya mendekat dan mereka pun saling mengecup bibir masing-masing. Clara kembali menaikkan kepalanya ke permukaan. Dia pun terkekeh melihat Bram yang juga muncul di hadapannya. Satu kali saja. Clara,
Aku benar-benar sudah cukup menahannya sejak kemarin. Ucap Bram. Clara berenang ke tepi kolam. Dia hanya tersenyum melihat Bram. Kamu sudah berjanji. Bram, jadi, tepati janjimu jika kamu memang pria sejati. Ucap Clara. Clara berbalik. Dia naik ke atas kolam. Bram semakin frustrasi ketika melihat tubuh belakang Clara yang begitu molek. Dia pun kembali menyelam. Dia benar-benar mempermainkanku. Batin Bram kesal. Bram menyelam cukup lama. Dia ingin meredakan gairahnya yang dia rasakan dalam dirinya setelah melihat Clara memakai bikini. Dia harus sabar menahannya. Sementara waktu benar-benar masih panjang. Dia bisa gila karena tak dapat menyentuh Clara di saat gairah melandanya. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel